dikasih Tuhan, Minggu Palma kita mendengar kisah sengsara. Suasananya adalah suasana sengsara, keprihatinan. Tadi kita mendengar Injil tentang Kristus yang menderita. Ada suasana meriah sedikit saja di awal, yaitu ketika mengenang Kristus masuk ke Yerusalem, daun palma diangkat dan kita bernyanyi dengan meriah. Tapi kemudian suasana berubah total ketika memasuki sabda Tuhan, ketika kita mendengar kisah sengsara. Itulah yang mau kita hayati, yaitu kita mau menghayati, merenungkan sengsara Kristus. Saudara-saudari, saya menawarkan permenungan dari tulisan Kardinal Carlo Martini mengenai kisah sengsara Kristus yang kita dengar dari Injil Lukas tadi. Kardinal Carlo Martini membagi 3 tahap langkah sengsara. Yang pertama yaitu Kristus yang dihina. Yang kedua, Kristus yang dicobai. Ketiga, Kristus pemberita Injil. Bagian pertama, Kristus yang dihina. Dalam Injil tadi kita mendengar kisah bahwa orang-orang yang menahan Kristus, mengolok-olok dan memukulnya. Banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Saudara-saudari, di kehidupan nyata banyak fakta bahwa gereja itu ditindas dan ada penganiayaan di dunia ini. Kita berusaha melihat situasi nyata di dunia ini dari sisi penderitaan Kristus. Siapa yang menghina Kristus dalam kisah tadi? Mereka itu adalah para pengawal, hamba-hamba, yaitu orang yang juga sudah biasa menerima penghinaan dari atasan mereka. Mereka dipandang rendah, diperintah untuk mengerjakan hal-hal yang paling melelahkan dan paling hina. Mereka tak mampu memberontak. Nah, kali ini mereka menghadapi orang yang lebih lemah dari mereka, yaitu Kristus. Mereka melampiaskan kepada Kristus. Hidup mereka itu sesungguhnya pahit, berat, tidak ada sukacita keluarga. Dan mereka menggunakan kesempatan untuk mencerca Kristus. Tetapi mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa Kristus diam saja, tidak memberikan reaksi? Itu yang membuat mereka mungkin bertanya-tanya. Ya, memang reaksi Kristus hanya diam. Saudara-saudari, misalkan kita itu pernah dimarahi, dicaci maki, bagaimana sikap kita? Apakah kita melawan dengan kemarahan, dengan emosi, dengan caci maki, atau kita diam saja? Ingat akan Kristus yang juga diam, gak melawan. Atau ketika kita pernah marah-marah kepada orang, emosi, nyaci maki orang, apakah kita juga pernah seperti itu? Ini sebuah refleksi pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama. Ketika Kristus bereaksi diam, itulah Kristus sebagai pemberita Injil. Justru saat diperlakukan buruk, ia diam dan Kristus pasti memaafkan. Karena ia memahami kebengisan mereka. Orang-orang ini bengis karena punya latar belakang. Mereka kejam karena ya mereka ditindas. Lalu ketika punya kesempatan, ya mereka menindas, yaitu Kristus yang lemah. Kristus tahu, pasti memaafkan. Maka Kristus diam. Dia apa-apain juga diam. Nah, saudara-saudari, mungkin sukar bagi kita memahami Allah yang hadir sebagai manusia yang lemah dalam diri Kristus. Gereja tentu juga berani membela diri dengan kata-kata dan perlawanan. Tapi yang dipakai selalu sarana-sarana yang tak berdaya, lemah, tak pakai senjata, tak pernah pakai kekerasan, berusaha tenang dengan penuh iman, tidak merasa malu akan salib Kristus. Gereja tentu menanggapi peristiwa-peristiwa dalam dunia ini, tetapi gereja tidak melawan dengan senjata karena tidak punya senapan, tidak punya meriam, tetapi gereja hanya punya kata-kata, punya kelemah lembutan,
punya iman, punya doa. Itu ya yang dilakukan gereja Katolik menghadapi situasi yang terjadi di dunia ini. Ketika perang di Ukraina dan Rusia, gereja nggak punya senjata untuk mengirim ke sana. Tetapi gereja punya doa, punya kata-kata, punya sebuah kelembutan hati, iman, sehingga dengan itu semua moga-moga perang segera berakhir. Saudara-saudari, kuasa Tuhan tidak hanya dinyatakan dalam bertindak, tetapi juga dalam menderita dengan rendah hati, menderita dengan lembut hati. Itu bagian pertama, yaitu Kristus yang dihina. Kalau kita mau melihat rangkaian kisah sengsara yang dibacakan tadi. Lalu langkah yang kedua adalah Kristus yang dicobai. Pencobaan-pencobaan Kristus disalib tadi disampaikan, yaitu pemimpin-pemimpin mengejeknya dengan mengatakan, orang lain ia selamatkan, biarlah ia selamatkan diri sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Lalu prajurit-prajurit juga mengelok-olok, mengatakan, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Salah satu penjahat yang disalibkan bersama Yesus menghujatnya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Itulah olokan dan ejekan mereka. Kristus diminta menunjukkan kuasanya, ya. Kalau mampu selamatkan dirimu, selamatkan kami. Saudara-saudari, bila Kristus itu mau membuktikan kuasanya dan turun dari salib, mungkin orang kemudian percaya kepadanya, dan pasti percaya. Oh, memang Kristus punya kuasa, dia hebat, mampu turun dari salib. Tetapi itu tidak dilakukan Kristus. Bila Kristus turun dari salib, bagaimana ia memperlihatkan gambaran Allah yang mau mati karena kasih kepada manusia. Allah yang mengasihi manusia harus menderita, karena Allah sungguh mengasihi manusia melalui Kristus. Injil memperlihatkan gambaran Allah yang penuh belas kasih, yang mengosongkan dirinya demi kasih kepada manusia. Di bacaan kedua dari Filipi tadi disampaikan juga bahwa Kristus itu mengosongkan dirinya dan dia mengambil rupa menjadi hamba. Allah yang adalah Kristus yang adalah Allah, tetapi dia mau merendahkan diri, mengambil rupa menjadi hamba. Dia mau menjadi hamba, mau melayani. Itulah bentuk pengosongan diri. Langkah sengsara yang kedua, Kristus dicobai. Lalu langkah yang ketiga adalah Kristus pemberita Injil. Adegan terakhir dalam kisah sengsara tadi adalah Kristus yang menempatkan diri sebagai pemberita Injil. Seorang penjahat lain tadi yang disalib bersama Yesus mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Saudara-saudari, mungkin kita bertanya, siapa kiranya penjahat ini? Sebagai seorang penjahat yang dihukum, ia adalah orang yang hidupnya menuruti kekerasan, sewenang-wenang. Tapi waktu memandang Yesus yang menderita, Yesus yang menderita dengan lembut hati, penjahat ini perlahan-lahan mulai membuka diri bahwa ada dunia yang bukan hanya kekerasan. Ia menemukan manusia tipe baru yang tidak menuruti kekuasaan, yang menghayati penderitaan itu dengan penyerahan diri. Lalu penjahat ini mengambil langkah iman dengan berkata, Yesus, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Ia menyebut nama Yesus dengan akrab, tumbuh persahabatan. Ia menganggap Yesus itu sebagai sahabat dalam penderitaan. Ia menyapa Yesus dengan nama panggilannya, sesuatu yang istimewa. Penjahat itu menyatakan kepercayaannya, persahabatannya, penyerahan diri kepada Yesus. Ia telah melangkah meninggalkan kehidupan yang penuh kekerasan, masuk ke suasana persahabatan, kepercayaan, penyerahan diri. Kemudian Kristus memberikan jawaban. Hari ini juga
engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat inilah orang pertama yang diselamatkan Kristus. Saudara-saudari, marilah kita mohon kepada Tuhan kesanggupan untuk menerima pemberitaan Injil dan juga daya kekuatan yang disampaikan kepada kita oleh sengsara Kristus. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.